Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai mata kuliah Matematika Ekonomi dalam materi penerapan barisan dan deret. Di dalam materi penerapan barisan dan deret ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai bunga sederhana. Yang kedua yaitu mengenai potongan sederhana. Yang ketiga mengenai bunga majemuk. Yang keempat mengenai nilai sekarang dengan bunga majemuk. Yang kelima mengenai nilai masa datang dari anualitas. Yang terakhir atau yang keenam yaitu nilai sekarang datang dari anualitas. Namun di sini saya tidak akan membahasnya semua, namun cuma dua materi, yaitu mengenai bunga majemuk dan nilai sekarang dengan bunga majemuk. Kita di dunia ini tidak asing lagi dengan kata bunga, apalagi di dalam perbankan maupun perbankan syariah maupun perbankan konvensional, kita tidak asing dengan kata bunga. Apa sih bunga? Banyak orang mengira bunga itu adalah tambahan. Dari segi pengertian, bunga adalah pertambahan jumlah modal yang akan diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan beberapa lamanya sang nasabah menabung. Di dalam dunia perbankan, bunga ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu bunga tunggal dan yang kedua yaitu bunga majemuk. Dari segi pengertian, yang pertama yaitu bunga tunggal. Tunggal itu bisa diartikan satu di dalam bahasa Arab. Dari segi pengertian, bunga tunggal yaitu bunga yang diberikan setiap akhir jangka waktu tertentu. Jadi bunganya itu terdapat di akhir periode. Yang kedua yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk ini adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akan memanipulasi bunga pada periode sebelumnya. Itu tadi dari segi pengertian. Yang kedua yaitu dari segi perbedaan. Ada kesamaan, banyak kesamaan dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal dan bunga majemuk ini memiliki kesamaan pada besar bunga pada tahun pertama. Yang membedakannya yaitu terdapat pada besar bunga kedua sampai dari bunga tersebut. Bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Yang selanjutnya yaitu penerapan bunga majemuk pada kehidupan sehari-hari. Pada era saat ini penggunaan bunga majemuk sering kita jumpai pada saat menggunakan layanan jasa kredit. Contohnya apabila kita memerlukan dana untuk membeli barang seperti kendaraan bermotor maupun modal usaha, namun alangkah lebih baik jika penggunaan layanan kredit dengan bunga tunggal atau bisa disebut kredit tanpa anggunan. Namun apabila kamu ingin berinvestasi, akan jauh lebih menguntungkan menggunakan bunga majemuk karena jumlah bunga akan terus bertambah setiap bulannya sehingga keuntungannya akan lebih besar. Bunga majemuk memiliki sejumlah manfaat sebagai perhitungan investasi beberapa. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah investasi dalam jangka waktu panjang. Yang kedua yaitu pertumbuhan dalam bunga majemuk mengurangi resiko inflasi dan penurunan daya beli.
Yang ketiga yaitu menghapus surat utang dan obligasi karena terbayar melalui keuntungan dalam investasi. Selain ada beberapa kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Di antaranya yang pertama yaitu nilai investasi bisa berubah seiring dengan laju inflasi. Yang kedua yaitu pendapatan dari investasi bisa semakin kecil karena adanya pajak yang harus dibayarkan. Fungsi eksponensial dapat digunakan dalam perhitungan bunga majemuk. Besar bunga uang yang didapat bila sejumlah uang diinvestasikan. Bunga majemuk adalah bunga berbunga yang mana sebuah pokok uang menghasilkan bunga kemudian diinvestasikan lagi secara terus-menerus sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga menghasilkan bunga secara berkelanjutan. Contohnya, penerapan bunga majemuk yang tidak menguntungkan adalah apabila kita memerlukan dana untuk membeli barang seperti kendaraan bermotor ataupun modal usaha, karena setiap bulannya bunga akan meningkat sehingga pengembalian modal akan memberatkan. Jadi lebih baiknya jika menggunakan layanan kredit dengan bunga tunggal atau bisa disebut kredit. Namun ada juga yang menguntungkan apabila kamu ingin berinvestasi akan lebih menguntungkan menggunakan bunga majemuk karena jumlah bunga akan terus bertambah setiap bulannya sehingga keuntungannya akan lebih besar. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pengertian mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Sekarang yaitu mengenai contoh dari bunga majemuk. Bunga majemuk itu yaitu bunga yang mana bunganya itu ikut dihitung. Misalnya kita menabung 1 juta dan bunganya 100.000 pada bulan pertama. Nanti pada bulan kedua penghitungannya jadi berapa persen dari 1.100.000. Jadi bunganya pada bulan pertama dihitung kembali, jadi dibungakan kembali. Itu namanya bunga majemuk. Dirumuskan MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah A persen dipangkatkan 6. Untuk lebih lanjutnya contohkan yaitu seperti Doni menabungkan uangnya sebesar 2 juta rupiah pada sebuah bank dan bank menerapkan suku bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Jadi yang ditanyakan yaitu berapakah saldo tabungan Doni setelah 3 tahun. Kita tulis dulu. Yang pertama yaitu M0 yaitu 2 juta. Suku bunga majemuknya yaitu A persen sama dengan 10%. Lalu N-nya yaitu 3 tahun. Sedangkan yang ditanyakan yaitu MN atau saldo tabungan Doni setelah 3 tahun. Kita langsung rumus tadi yaitu MN sama dengan M0 dikali 1
ditambah A persen pangkat N. Jadi 2 juta dikali 1 ditambah A persennya itu 10%, itu dijabarkan menjadi 0,1 pangkat 3. Jadi 2 juta dikali 1,1 pangkat 3. Jadi 2 juta dikali 1,331. Kemudian kita kalikan 2,331 2662. Nolnya 3 kita tambahin. Jadi saldo tabungan Doni adalah 2.662.000 selama 3 tahun. Itulah penerapan dari bunga majemuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur makol walau tandur mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Bitaufiq walhidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.